warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kenalkan, nama saya Kiki Dasari. Pada video saya yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Yuk kita simak apa saja materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Makna aurat, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awirah yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan-batasan aurat. Batasan aurat pada laki-laki. Yang pertama, aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki. Dalam masalah ini, pendapat ulama yang paling kuat adalah pendapat dari jumhur ulama, bahwasanya aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Yang kedua, aurat laki-laki terhadap wanita. Batasan aurat laki-laki terhadap wanita, baik mahramnya ataupun bukan, yaitu sama dengan batasan aurat antar laki-laki. Jadi, para wanita boleh untuk melihat laki-laki lain kecuali auratnya. Tiga, aurat laki-laki terhadap istrinya. Suami merupakan mahram dari istri setelah adanya pernikahan. Jadi, tidak ada larangan bagi istri ataupun suami untuk melihat seluruh anggota badan pasangannya. Yang kedua, aurat perempuan. Pertama, aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Batas aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya yaitu seluruh anggota badan, kecuali telapak tangan dan muka. Yang kedua, aurat perempuan terhadap mahramnya. Yang dimaksud mahram di sini adalah kerabat, nasab atau hubungan persusuan. Batas aurat perempuan terhadap mahramnya yaitu mahramnya diperbolehkan melihat seluruh anggota badan perempuan yang nampak ketika di rumah, meliputi tangan, kaki, wajah, leher, lengan, betis, dengan kata lain semua anggota wudhu. Ketiga, aurat perempuan terhadap perempuan lain. Batasan aurat antara wanita dengan wanita yang lainnya yaitu sama dengan batasan aurat wanita dengan mahramnya, yaitu boleh melihat bagian tubuh yang terkena air wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ibnu Katsir rahimahullah membawa perkataan Abu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Demikian pula sabda Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya wanita yang telah balik dan haid tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan dengan wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud secara jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah fan. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai atau baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan
pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan. Pada waktu itu, Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 dan 35, setelah itu Allah memerintahkan kepada istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan. Beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan dan mukminah. Nama lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan menggunakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, pertama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak menggunakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan Islam, begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus yang terjadi karena seseorang itu sendiri dan tidak mengikuti ajaran Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan. Kedua-duanya, jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi, dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah bukan saja kepada keluarga dan sahabatnya, tapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak? Banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruknya perkataan. Yang ketiga, gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia, sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang tidak beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun. Yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain, hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya,
Bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Tolonglah orang lain, niscaya pertolongan akan datang kepadamu meskipun bukan berasal dari orang yang kamu tolong. 5. Menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi munkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain dan diserinya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemungkaran.